Halo, selamat datang di channel saya, Ega Febiarsa. Kali ini kita akan mengkaji materi tentang teknomedia anak usia dini. Oke, ini merupakan salah satu mata kuliah di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas IFET. Oke, langsung saja simak video selanjutnya ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui tentang apa itu teknomedia. Teknomedia berasal dari kata tekno yang artinya teknologi, yaitu cara atau usaha untuk mempermudah aktivitas manusia. Artinya semua usaha atau apa yang kita lakukan untuk mempermudah aktivitas manusia itu disebut dengan teknologi. Teknologi bisa berbagai macam, bisa menggunakan, tidak harus berkaitan dengan teknologi informasi atau elektronik, tapi bahkan teknologi-teknologi yang tradisional pun bisa disebut sebagai teknologi. Artinya segala upaya meskipun itu menggunakan peralatan yang sederhana, tetapi ketika itu mempermudah aktivitas manusia, itu juga disebut sebagai teknologi. Nah, teknologi sendiri dari bahasa Inggris berasal dari kata technology, adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, menurut Wikipedia tahun 2019. Nah, media adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa atau peserta didik atau orang lain yang akan kita berikan informasi. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan, a source, dengan penerima pesan, a receiver, menurut Heinig dan kawan-kawan dalam Hermawan 2007 halaman 3. Kata media dalam bahasa Arab adalah wasai atau wasai, yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan, menurut Aksad tahun 2002 halaman 4. Nah, media pembelajaran secara harfiah berarti perantara atau pengantar atau medium atau media. Dengan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang diciptakan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu, belajar, menurut Diana tahun 2007. Jadi, media pembelajaran diartikan sebagai wahana penyalur pesan atau informasi belajar untuk mengkondisikan seseorang untuk belajar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, media pendidikan adalah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Nah, konsep media pembelajaran menurut Yaumi 2018, media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Peralatan fisik yang dimaksud itu seperti halnya benda asli, produk cetak, produk visual, audiovisual, multimedia, dan web. Sebagai contoh, kalau kita ingin menjelaskan sesuatu, misalnya kita bisa menggunakan benda asli, itu juga media untuk menjelaskan. Misalkan kita akan memberikan pemahaman tentang ayam, ya, kita bisa tunjukkan ayam aslinya atau produk visualnya berupa replika ayam, mungkin boneka ayam atau patung ayam, ya, atau gambar berupa foto atau berupa visual audio seperti video, ya, video tentang ayam gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, media pembelajaran sendiri itu meliputi beberapa hal, misalnya fenomena aktual. Jadi
terjadi adanya miskonsepsi pemahaman tentang media bagian dari teknologi pembelajaran. Kemudian konsep media pembelajaran terbagi menjadi pengertian media, istilah-istilah yang berkaitan dengan media. Kemudian karakteristik dan ragam media. Karakteristik itu ada beberapa, ada media elektronik atau sebuah simbol atau sebuah proses. Ragamnya ada yang realita, model, teks, visual, audio, video, dan multimedia. Karakteristik dan beragam media terbagi menjadi untuk dilakukan untuk meningkatkan mutu untuk pembelajaran tentunya ya. Kemudian memberikan paradigma baru ya, memberikan pemahaman ya. Kemudian memenuhi kebutuhan pasar. Yang terakhir adalah visi pendidikan global. Itu karakteristik dari ragam media. Teknomedia sendiri, teknologi yang digunakan sebagai media pembelajaran. Teknomedia itu menggali beberapa aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor melalui audio, visual, dan gerakan atau animasi. Karena otak manusia itu pada prinsipnya akan lebih mudah menangkap informasi dari lebih dari satu panca indera ya. Dari indera penglihatan, pendengaran, kemudian perasa atau tulisan ya, kemudian statistik atau matematis ya, perhitungan. Jadi itu yang menjadi dasar bagaimana kita membuat suatu media. Dari fungsi otak sendiri ada beberapa bagian ya, bagian korteks untuk menangani gerakan. Sinyal dikirim dari motor korteks dan menyusuri seluruh tubuh untuk mengaktifkan pergerakan tulang ya, atau rangka manusia. Ini motor korteks, artinya kalau kita familiar dengan motorik ya, yang menggerakkan manusia. Kemudian ada visual cortex di sini. Jadi difungsikan atau berfungsi untuk memproses informasi tentang gerakan, warna, ketajaman atau kedalaman, dan tekstur melalui indera yang dimiliki oleh manusia. Terhubung ke mata melalui sensor optik ya. Kemudian ada auditory cortex yang berfungsi untuk memproses suara atau bunyi, memproses pitch atau nada, dan kompleks rhythm patterns atau pola ritme yang rumit atau yang kompleks. Nah, dalam membuat media pembelajaran atau lebih dikenal dengan instructional design atau mendesain sebuah media pembelajaran. Jadi tujuan dari desain pembelajaran multimedia adalah untuk melibatkan kedua sistem input dari memori yang bekerja menurut Meyer 2015. Kemudian instruksi multimedia hanyalah penyajian kata dan gambar untuk mendukung pembelajaran kepada siswa secara konsep menurut Meyer tahun 2011. Kemudian menurut Meyer 2015, instruksi memberikan pelajar input visual dengan input verbal yang sesuai. Artinya apa? Di sini ada misalnya saja kita ingin memberikan visualisasi tentang hewan ya, hewan tertentu, misalkan harimau. Tentunya juga disertakan pula kata-kata atau verbal yang sesuai. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana maksudnya. Kemudian informasi ini diproses oleh dua sistem memori kerja, working memory di dalam otak, dan kemudian dapat diintegrasikan oleh pusat eksekutif. Hasilnya adalah representasi lengkap dari konsep yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam memori jangka panjang atau long term memory. Jadi ketika kita memberikan informasi, otak
kita akan menangkap sebagai informasi yang ditangkap saat itu, kemudian dapat diintegrasikan ke pusat pengendali otak, yang kemudian akan tersimpan ke memori jangka panjang. Makanya kalau kita memberikan informasi kepada anak, ya, usia dini khususnya, itu kadang dia akan teringat sampai dia tua. Misalnya dengan nyanyian, dengan lagu, kemudian dengan bentuk shape, kemudian tindakan, aktiviti. Jadi banyak indera yang digunakan, jadi gerakan tangan, sensor peraba ya, melalui sentuhan tangan, itu akan lebih menancap di otak anak-anak. Sehingga ketika kita memperagakan, ketika kita semakin banyak indera yang digunakan, itu akan semakin tersimpan di memori lebih lama. Jadi itu. Kemudian memanfaatkan multimedia untuk secara bersamaan melibatkan siswa di kedua tingkat visual dan pendengaran, mata dan telinga, memberikan strategi untuk membangun gambaran yang lebih lengkap tentang konsep dan konten yang diberikan. Nah, integrasi informasi yang berhasil ke dalam memori jangka panjang memungkinkan pelajar untuk mengambil informasi itu jika dibutuhkan. Makanya ketika kita mengajari anak-anak dengan visual dan lagu, nanti dia akan tertanam di memorinya lebih lama. Oleh karena itu, pelajar lebih mungkin untuk berhasil dalam pengorganisasian dan kemudian mengambil informasi ketika disajikan dalam format visual dan verbal secara bersamaan. Visual dan verbal, secara visual dan kata-kata. Misalkan kita akan menerangkan apel, buah apel. Kita bisa munculkan gambar sekaligus kita narasikan. Ini adalah apel. Apel. Boleh diulang-ulang sampai 3 kali barangkali. Bahkan secara teori, ketika orang mendengarkan kata-kata informasi 8 kali secara berulang-ulang, ini akan tertanam di otaknya. Ya. Oke, contohnya ada alat peraga atau image, presentasi PowerPoint, tutorial, game, dan media interaktif. Nah, pada materi berikutnya akan disajikan bagaimana teknik-teknik membuat media dengan presentasi atau PowerPoint. Juga setelah ini akan saya sajikan contoh media interaktif, game ya. Game sebenarnya sederhana, hanya saja memberikan sesuatu yang berbeda kepada anak-anak. Ketika sekarang eranya banyak anak-anak yang sudah familiar dengan gadget, game, video, YouTube. Nah, ini kita harus jeli di situ. Oke, kali ini adalah contoh media interaktif yang saya buat startup. Ini adalah media interaktif berbagi. Saya bikin dengan perangkat lunak Unity atau game developer. Jadi ini saya tambahkan sound ya, sehingga anak-anak bisa menggunakan audio visual. Yang dijanjikan akan memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi kepada anak-anak. Kenapa ini dibuat demikian? Karena satu, ada kemungkinan kita nggak mungkin membawa anak-anak ke alam bebas karena terlalu berbahaya atau mungkin satu kayak kan harus benar-benar ketat pengawasan. Tapi dengan simulasi ini, anak-anak bisa menggunakan dan mengenali objek dekat dari cara 3 dimensi
Mungkin ketika kita mau menerangkan perahu kepada anak-anak, dia nggak tahu bentuknya perahu itu kayak gimana kalau hanya menggunakan gambar. Tapi ketika kita bisa memvisualkan secara 3 dimensi, anak bisa tahu dari bentuk ternyata perahu itu seperti atau air seperti. Nah, ini akan lebih menarik bagi anak-anak. Ya, seperti kita mau menunjukkan api siapa. Nah, kalau kita menggunakan api yang nyata, nah, kita akan terlalu berbahaya. Tapi dengan sudah kita tinggal jelaskan bahwa api itu panas, jangan dekat-dekat, dan dekat yang terbakar pohon. Nah, ini contoh-contoh media yang menggunakan media game jadi anak-anak akan lebih dapat feel-nya ya, rasanya gimana walaupun secara virtual. Nah, apalagi pada kondisi pandemi yang tatap muka, dengan media seperti ini akan menjadi satu nilai tambah bagi pembelajaran masalah kepada anak. Kita bisa gerakan, jadi anak-anak bisa gerakan buat maju, mundur, kanan kiri, kanan. Jadi ini contoh dari media pembelajaran atau yang berbasis teknologi. Teknologinya apa? Teknologi. Nah, yang lebih sederhana kita bisa membuat media dengan PowerPoint atau animasi yang lain, Flash. Kita bisa tambahkan beberapa kode program sehingga media itu bisa menjadi media yang besar. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tulis komentar kalian tentang pendapat kalian tentang media-media semacam ini. Dan kita akan belajar bagaimana membuat media-media yang lain di video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.